Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Keluarga Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk berbincang-bincang dengan Anda, merencanakan, menggubah, dan juga menyusun bagaimanakah seharusnya rumah tangga kita ini kita bangun, bagaimanakah sepatutnya keteladanan Nabi SAW dapat diwujudkan dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang muslim, kita semua percaya, beriman bahwa panutan kita hanya ada satu, yaitu Nabi SAW. Bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi dalam semua urusan muamalah, perniagaan, ataupun hal-hal yang bersifat personal, rumah tangga, ataupun urusan kita. Dalam kehidupan rumah tangga, semua orang menyadari dan merasakan pasang surut kehidupan, ada suka, ada duka. Ada kesepahaman dengan pasangan, ada percekcokan, perselisihan, dan perbedaan. Ketika dalam kondisi senang, harmonis, seia sekata, maka rumah tangga itu begitu indah. Andai itu terus abadi, andai suasana itu selalu menjadi kenyataan, tetapi fakta tidaklah demikian. Pasang surut kehidupan terus terjadi, ada suka, ada duka, ada kesepahaman, ada perseteruan atau perbedaan. Karenanya meneladani Nabi ketika Anda suka, senang, sedang harmonis, perlu dilakukan dan wajib dilakukan agar Anda tidak euforia, agar Anda tidak hanyut dalam suka sehingga Anda lepas kontrol dan lepas kendali, akhirnya Anda terjerembab dalam menuruti nafsu, mengeksploitasi hawa nafsu yang akan mencelakakan Anda. Sebagaimana ketika Anda sedang dalam duka, dalam kesusahan, perbedaan, marah, sepatutnya Anda juga meneladani Nabi SAW agar amarah Anda dapat terkendali, Anda tidak hanyut dalam nafsu setan, karena memang marah itu adalah bisikan setan. Sampai-sampai Nabi menggambarkan bahwa marah itu innal ghadab minasyaitan, betul-betul sumbernya dari setan. Kemudian Nabi memberikan indikasinya kenapa marah itu datangnya dari setan. Lihatlah mukanya memerah, ototnya menegang. Itu adalah bukti bahwa marah itu dari setan. Setanlah yang menjadikan manusia hanyut dalam amarah. Namun ketika Anda mampu meneladani Nabi di saat Anda menghadapi suasana masalah yang menyebabkan Anda terpancing untuk marah, maka rumah tangga Anda akan selamat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelami bagaimanakah Nabi SAW memanage, mengendalikan emosional beliau, baik ketika senang ataupun ketika sedih, marah, kecewa, ataupun sedang bahagia. Karena dengan pengendalian diri inilah keberhasilan dalam mengarungi rumah tangga itu akan terwujud. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan, dan juga tidak euforia hanyut, lupa daratan ketika mendapatkan keberhasilan
Karena Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang, Allah tidak mencintai orang yang mukhtal, membusungkan dadanya, fakhur, menyombongkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didapatkan oleh Aisyah salat yang begitu lama, dan ini bukan sekali atau dua kali, ini adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa? Kedua kaki beliau bengkak-bengkak saking lamanya beliau berdiri ketika salat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mempertanyakan sikap Nabi ini, mengapa beliau beribadah begitu gigih, beribadah begitu lama, padahal kalau dipikir-pikir dosa beliau telah dijamin akan diampuni, surga beliau telah mendapatkan jaminan kepastian bahwa beliau akan mendapatkannya, bahkan mendapatkan surga yang paling tinggi. Namun demikian, untuk apa beliau beribadah? Dalam kondisi inilah, dalam kondisi ketika kita menyadari mendapatkan nikmat, keberhasilan, kemudahan, kemuliaan, kedudukan, seorang suami sepatutnya mencontohkan kepada istri, menanamkan kepada keluarganya sikap yang benar. Nabi menanamkan hal ini, mengajarkan hal ini kepada istri beliau Aisyah dengan sabdanya. Dalam kondisi tersebut beliau bersabda, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, betul apa yang kau katakan, bahwa Allah telah menjamin akan dimasukkan surga, diampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Namun demikian, itu semua nikmat. Tidakkah pantas, tidakkah layak kalau aku menyadari hal itu kemudian aku pandai-pandai bersyukur, melipat gandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan besarnya nikmat, maka semakin besar pula implementasi syukur yang harus kita lakukan. Ini adalah sebuah keteladanan. Kadangkala suami ketika mendapatkan keberhasilan, sukses, kelapangan dalam rezeki, kedudukan yang tinggi dan lain sebagainya, lupa untuk menanamkan syukur kepada istrinya. Yang dia lakukan, yang dia ingat adalah bagaimana memanjakan istrinya, bagaimana menonjolkan keberhasilannya di depan istri. Lupa untuk menanamkan bahwa nikmat itu bukan untuk ditonjol-tonjolkan, dibangga-banggakan, atau sekedar dinikmati, tapi nikmat itu harus disyukuri. Inilah sebuah keteladanan. Inilah sebuah keteladanan seorang suami menanamkan kepada istrinya pentingnya syukur seiring dengan nikmat yang kita rasakan, seiring dengan bertambahnya karunia yang kita dapatkan. Suami terus menanamkan kesyukuran, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika mendapatkan kesusahan, musibah, mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, maka kadangkala kita berputus asa, kadangkala kita bersedih, seakan-akan semua urusan kita telah berakhir, telah tertutup pintu kasih sayang Allah, kemurahan Allah. Akhirnya apa? Kita berputus asa, hanyut dalam kesedihan, hanyut dalam kesedihan. Karena seorang suami yang telah Allah pilih sebagai qawwam, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami lelaki itu adalah seorang pemimpin yang bertugas untuk meluruskan, memimpin kaum wanita, itu istri-istrinya. Kenapa? Karena mereka kaum laki memiliki kelebihan dalam urusan harta, mereka menafkahi, mereka memberi mas kawin, dan juga mereka memiliki kelebihan, kekuatan fisik, kekuatan mental, keberanian, dan keuletan.
Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim. Ya, mereka memberi nafkah, dan kemudian kaum lelaki juga memiliki kelebihan dalam hal yang lain. Nah, ketika dalam kondisi musibah, kesusahan, lagi-lagi Nabi memberikan keteladanan yang luar biasa kepada keluarganya. Ketika salah seorang putri Nabi SAW mengirimkan seorang utusan menyampaikan bahwa salah satu putranya meregang nyawa, meninggal dunia, yaitu cucu Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada utusan putrinya tersebut, mengatakan, murha fal tasbir wal tahtasib. Perintahkan kepada dia agar dia sabar, agar dia tabah, dan tahtasib, memohon pahala dari Allah Azza wa Jalla. Memohon pahala kepada Allah saja. Beliau tanamkan musibah bukan untuk diratapi, disesali, karena musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu telah berjalan sesuai dengan takdir. Untuk apa kita hanyut dalam kesedihan sampai misalnya memukul-mukul badan sendiri, merobek baju, menjerit histeris, atau menganggap bahwa dunia telah kiamat, gelap mata. Tidak sepatutnya seorang muslim. Tidak patut seorang muslim melakukan hal tersebut, karena matinya anak, matinya orang tua, matinya saudara bukan berarti matinya kita. Tertutupnya pintu rezeki seseorang bukan berarti pintu rezeki kita juga ikut tertutup. Berakhirnya hayat seorang bukan berarti akhir dari kehidupan kita pula. Masing-masing akan menjalani takdirnya, suratan takdirnya. Sehingga kita harus tetap berada dalam kendali iman. Karena Nabi SAW mengancam wanita-wanita yang lepas kendali ketika mendapatkan musibah, bahwa ini bariun minas saliqati wal haliqati, bahwa aku berlepas diri dari wanita-wanita yang menggundul kepalanya ketika ditimpa musibah, atau saliqatu yang berteriak-teriak menjerit histeris. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mencontohkan ini kepada keluarganya, kepada putrinya. Dalam lain kesempatan ketika putranya, yaitu Ibrahim alaihissalam, putra Nabi SAW, meninggal dunia. Putra beliau dari budak yang beliau miliki itu Maria Al-Qibtiyah, yang diberi nama Ibrahim, meninggal dunia di saat sakaratul maut, menjemput putranya. Nabi SAW meneteskan air mata. Nabi SAW meneteskan air mata sebagai tanda beliau bersedih. Maka sebagian sahabat bertanya perihal tangisan Nabi tersebut. Apalagi sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Nabi SAW mencegah atau melarang, mencela wanita-wanita yang saliqah, wanita-wanita yang menggundul rambutnya, atau haliqah, saliqah yang berteriak-teriak histeris. Dalam riwayat lain Nabi juga mencela wanita-wanita yang naihah, meratapi kematian seseorang. Namun ketika putra beliau meninggal, Nabi menangis. Kemudian beliau berkata, ya wahai Ibrahim, inna li firakika la mahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh perpisahan kita ini sangatlah menyedihkan. Kita sangatlah bersedih, berduka ketika harus berpisah dengan dirimu. Namun ketika ditanya kenapa harus menangis, Nabi menjawab sikap yang benar yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mengalami kesedihan, kesusahan.
Innaha rahmatun. Wahai tangisan ini adalah implementasi dari kasih sayang seorang ayah. Dalam ayat lain beliau mengatakan, innal aina la tadma. Sungguh kedua mata itu bisa saja menangis. Wa innal qalba la yahzan. Dan sungguh hati itu tersayat-sayat pilu karena sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun demikian, apapun yang terjadi, walaupun mata menangis, meneteskan air mata, hati bersedih, tidak menjadikan lisan kita sembrono, gegabah dalam bertutur kata, menjerit histeris. Tidak. Tetap saja apapun kondisinya, la naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak bertutur kata kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah sikap seorang muslim. Dinamika rumah tangga yang ada kenikmatan, ada kemudahan, ada kelapangan, ada suka, namun juga ada duka. Disikapi dengan kendali iman. Sehingga apapun yang terjadi, rumah tangga akan tetap berada di bawah bimbingan dan naungan agama Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tatkala berada dalam kondisi perbedaan, perselisihan, ataupun dalam kondisi emosional yang lainnya. Ketika suami marah atau istri marah, suami kecewa ataupun istri kecewa, tidak sepatutnya kekecewaan terhadap pasangan itu menjadikan kita lepas kontrol. Misalnya suami karena marah dengan istri memukul, menyiksa, menyakiti hati ataupun fisik istrinya, tentu itu tidak tepat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la yadrib ahadukum imra'atahu kama yadribu al-ba'ir thumma yabitu yudaji'uha. Tidaklah layak seorang muslim memukul, menyakiti istrinya sebagaimana dia memukul ba'ir, onta. Kemudian faktanya kalau malam tiba dia menggauli istrinya kembali. Itu satu perilaku yang tidak sepatutnya lakukan. Bengis, hilang rasa. Baru saja melampiaskan amarah dengan pukulan, kemudian dia mengharapkan layanan. Dia menggaulinya, dia melampiaskan nafsunya kepada wanita tersebut. Tentu ini mencerminkan perilaku yang sangat buruk, akhlak yang sangat rendah. Mungkin Anda berkata, bukankah Nabi tidak pernah marah kepada istrinya? Bukankah beliau adalah orang yang paling sabar, orang yang paling baik akhlaknya? Ya, betul. Tetapi bukan berarti Nabi tidak pernah marah. Nabi pernah marah kepada keluarganya. Nabi pun pernah kecewa dengan keluarganya. Tetapi marahnya, kecewanya tidak dilampiaskan dengan membabi buta, memukul, menghina, menyakiti. Itulah yang disimpulkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu biyadihi qat lam ra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya. Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul seseorang sama sekali. Tidak istrinya, tidak budaknya. Kecuali bila agama Allah telah dinodai. Maka bila beliau mendapatkan agama Allah dinodai, beliau akan segera bangkit menuntut, menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau marah, beliau tidak lepas kontrol. Sebagaimana ketika beliau senang, beliau juga tidak lepas kontrol. Beliau tetap berada dalam kendali, beliau tetap berada dalam koridor syariat. Ini keteladanan yang seharusnya kita bangun. Ini adalah keteladanan yang seharusnya kita dapatkan dari Nabi SAW. Sehingga pada saatnya betul-betul kita akan secara natural, secara alami, hati kita berawal dari kita, hati kita kemudian berlanjut dengan lisan kita, kita akan berikrar baiti jannati. Sungguh rumah tangga yang dibangun dengan keteladanan kepada Nabi SAW
akan menghasilkan rumah tangga yang sangat indah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apalagi kalau semuanya itu, rumah tangga itu dibangun dengan nuansa ibadah. Apapun yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk menegakkan ibadah ihtisab ala Allah. Ketika suami memberi nafkah, ketika suami bersabar dengan istrinya, bukan karena takut, bukan karena dituntut, bukan karena merasa terhina atau terpaksa, tidak. Semuanya itu karena ibadah. Suatu hari Nabi SAW bersabda menggambarkan fakta ini. Dan ini nyata dalam kehidupan beliau. Bahwa apapun yang engkau berikan kepada istrimu, termasuk sesuap makanan yang engkau berikan, hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik laka biha shadaqah. Sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu itu adalah bernilai ibadah, yaitu bernilai sedekah. Sampai pun ketika engkau menggauli istrimu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika engkau menggauli istrimu, maka itu bernilai ibadah, bernilai sedekah. Kenapa? Karena dengan engkau menggauli istrimu, engkau telah membentengi dirimu dari perbuatan zina, dan engkau juga telah membentengi istrimu dari perbuatan zina. Subhanallah. Pola pikir yang dibangun begitu indah. Andai kita semua mampu meneladani, sehingga apapun yang kita lakukan, kita duduk di rumah, ataupun kita pergi beraktivitas, bekerja, berkarya, ataupun kita meladeni istri kita dalam berbicara, bercengkrama, semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, niscaya rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang akan harmonis, dan aura surga itu betul-betul akan terasa dalam rumah tangga kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.